Oke dulur-dulur, kita lagi di markas besar. Ada Bobo Tudi yang lagi sibuk. Nah itu, monggo dulur-dulur yang mau barang-barang antik lukisan berkunjung di Ngaju. Loh, Pak berarti. Halo, selamat malam dulur. Oke, ya. Ini lagi sibuk nih. Waduh, Sibuk pilih-pilih. Borong-borong ini Pak berarti. untuk memilih mau borong. Yang namanya pusaka kita harus uri-uri budaya Jawa karena kita Ya. ada di Jawa. Pulau Jawa khususnya. Ya, bagi dulurku semuanya yang Loh. Si. Apa Mas? Apa aja? Loh, itu ada apa itu? Apa ya? Kelompok perkerisan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rayu. Moga. Waduh kok. Oh, Lo ini keyboard iki. Lo keyboard ah. mini keyboard. Oh, mini keyboard. Wah, cocok iki. Cocok iki. Penasaran ambil sini. Jelas. Ini kebetulan. Waduh, ini kedatangan Ketemu. tamu ini. Lah, ketemu Bolo di galeri ini. Secara tidak sengaja ini lur. Iya. Kita lah kok ketemu ambek. Lah, Iku nih kok sangar yo. Iya. ini Ada opo iki kira-kira? ki anu Mas Ibnu. Ki ceritane ngene, kok tak ceritani tapi tak buka isih. Oh iya monggo. Iki kira-kira keyboard mini. Engko anu pianika. Cek, tak buka Ya pastinya penasaran juga ya. Cak Slatem ini salah kontennya di Ngopi Horor yang bergerak di bidang goib. Waduh. Di bidang cerita-cerita. Loh. Ternyata Wih. bersama produk yang lain. Isinya ini tuh. Bukan keyboard, Sangat. saya bukan keyboardis. Tak pikir- keyboardis. Tak pikir gak ada pistol iku ya. Ini isinya ini. Sinyai. Isinya ini. Wah. Dan Siap. ini Wah. dulurku, karena saya tidak bisa merawat dan cerita horornya nanti ada kisah mistisnya ini tentang keris ini. Jadi Oke. karena saya tidak bisa merawat, makanya pusaka ini akan saya titipkan di galerinya Mas Ibnu. Nanti siapapun yang kepingin alih mahar Mas Kamret, nggak apa-apa. Jadi siapapun yang mau merawat pusaka ini nggak apa-apa, saya sudah ikhlas karena saya merasa tidak bisa merawat ini. Waduh. Dan Tak rawate ya, Tem. Tak Nggak rawate apa-apa, gratis itu. itu enggak apa-apa ta. nggak apa-apa, nggak bayar, tak. Bahaya ya. Bahaya iki. Bahaya gak sepiro. Nggak sepiro. Bayarnya nggak sepiro, oke? Si, coba dibuka pusakanya aja, Tem. Aku kok penasaran nih. Nah ini biar tahu dulurku. Wah. Wih, istimewa. Ini pusaka langka, keris langka ini. Nah, ini pamornya Pendowo Limo. Coba dibalik Kang. Pendowo Limo Dapurnya dan Pandawa dapurnya ini Wahyu Tumurun. pamornya Wahyu Tumurun. Ya, Dapurnya Pendowo Limo. dapurnya Pendowo Limo, pamornya Ini berarti anu Cak. Memang harus dialirawatkan. Soalnya sampean ngomongi kewalak-kewalik. Ya. Biasanya aku lek nyekel keris kuali jenenge pamore kuali iku gak masuk. Gak masuk, gak cocok. Gak cocok. Ya. Tapi ini pusaka tua Mas Ibnu. Ini era Singosari terakhir dan awalnya Mojopahit. Oh, siap. Jadi era Singosari akhir dan awalnya Mojopahit ya ini. Looknya 5 ini. Sekian ya. Karena ya Pendowo Limo. Langka sekali nih Mas Ibnu, ini kuno banget.
Di mahar berapa kira-kira? Nanti itu biar Mas, biar yang menentukan Mas Ibnu sendiri lah. Ya, karena saya tidak berani ngomong tentang mahar itu karena ya bukan fak saya. Yang penting pusaka ini biar dirawat Mas Ibnu, tapi insya Allah ini ya mahal. Waduh, wah, ojo malam-malam mbek kanca dhewe ya Pak Leseo. Waduh. Ya, tapi habis ini kita akan ceritakan Bisa direview kembali ya Tentang mistisnya. untuk mistisnya kita gali mistisnya dari pusaka ini. baik. Kita akan coba ngomong mistisnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya untuk kawan-kawanku semuanya yang setia pantengin channel Ngopi Horor. Ya, terima kasih untuk semuanya, dulur-dulurku semuanya yang sudah subscribe. Dan di sini di edisi kali ini kita istimewa banget di kesempatan malam hari ini karena apa? Nah, kita membahas satu, ya ini peninggalan dari budaya kita, Indonesia Ini asli. Indonesia asli itu adalah peninggalan dari era-era zaman kerajaan di Nusantara. Nusantara di waktunya ada jayanya. Nah, dan di sini dapat kita perlihatkan satu persatu ya. Ini diantaranya ada ini Banyak sekali Mas. banyak sebetulnya. Ini koleksinya Mas Ibnu ini. Betul. Nah, di sini kita sengaja memang malam ini banyak alur-alur. Jadi memang apabila kita ngomongnya kurang jelas, ya mohon dimaaf karena kita di pinggir. Nah, kita ada di galeri, ya. Nah, dari sini kita mau review atau kita mau juga untuk mengeflorkan bagaimana ceritanya. Ada salah satu dari sekian pusaka yang kita di galeri ini ada, dan itu ada satu yang sangat istimewa. Ya, ini, nah untuk pusaka ini pun aku pun nggak kurang ngerti juga ya. Nah, ini ada pakarnya sendiri nanti. Di video yang akan datang akan ada pakarnya sendiri yang akan menjelaskan seperti itu. Dan di sini tetap bersama Boxeno. Ya, nggak bahaya. Ya bahaya tapi nggak sepiro. Ngono ya. Yang Ya. penting ini nggak bahaya itu nggak ditarik. Lah dijoblosno bahaya. Itu pernikahan bos. Ya, aku sendiri juga gak kurang paham, jadi maka dari itu kita bedah saja untuk di frame kali ini. Nah, ngomong-ngomong, selamat malam dulu Bang. Ya. Selamat malam Mas. Ya. Mungkin ada yang disampaikan dulu ke dulur-dulur semuanya yang ada di sana. Baik. Assalamualaikum dulur-dulur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan malam hari ini dulur-dulurku selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kemudahan di segala aktivitasnya, Amin. dan selalu sehat, panjang umur. Amin. Amin. Dan ini gini Mas Gambar, nanti semua pusaka ini akan direview Mas Ibnu satu-satu Ya. tapi dari sekian banyak pusaka di galerinya Mas Ibnu itu, yang lain sudah, maaf ya, memang kita yang lain itu sudah terjual, maksudnya apa? Sold out. Sold out. Ya. Tapi ini ada yang sudah dimaharin sebenarnya. Dari beberapa pusaka ini ceritanya Mas Ibnu sudah ada yang kira-kira ada 3 pusaka yang sudah dimaharin atau sold out itu tadi. Ya. Dan saya datang ke Mas Ibnu ini hanya mau nitip 1 pusaka yang sudah saya kita tidak akan membahas tentang pamor dan sebagainya atau estimasinya karena pakarnya sudah Mas Ibnu. Nah, jadi kita akan menceritakan satu keris ini. Nah, keris ini tadi Mistisnya, ide tentunya ya. mistisnya, Mistisnya itu kisah horornya. Kisah horornya bagaimana ini? Nah, ini keris Pendowo. Namanya dulu apa ini Bang? Ini namanya Pendowo. Oh, Pendowo.
Terus pamornya Wahyu Timurun. Tumurun ya? Oh, Tumurun. Bukan Timurun. Kalau Timur itu Timur itu apa? Etan. Iya, kalau Tumurun. bahasa Jawa gue etan. Tumurun itu Oh, turun. datang, Oh, turun datang, dari datang. atas. Tumurun itu Wahyu Tumurun itu orang yang sudah diberi wangsit ataupun sudah kewahyon, diberi amanah. Jadi keris ini gini Mas Kampret. Awalnya sebenarnya keris ini belum ada sandangannya. Jadi ditemukan teman saya itu belum ada handle-nya, belum ada warakannya. Terus teman saya itu memang ahli spiritual. Ini beliau itu waktu menemukan keris ini, beliau itu meditasi. Meditasinya di daerah Lawang, kota Lawang, Malang. Itu di pegunungan atau di gimana itu? Nah, kalau ceritanya, Lokasinya. maaf, sama teman saya itu nggak boleh dijelaskan tempat Iya. mendapatkan ini, nggak boleh dijelaskan, tapi boleh disebut nama daerahnya itu Lawang. Iya. Tapi kalau saya tahu tempatnya. Oh iya. Nah, Ya, ya. dengan sudah dikasih tahu memang. Iya ya. Terus gimana ini? Untuk di mistisnya itu dapatnya atau prosesnya itu kan mesti mendapatkan apa ya? Tunjuk. Nah, apa petunjuk itu melalui mimpinya atau bagaimana disuruh apa gurunya atau bagaimana itu? Nah, nanti Ini awalnya, kita bedain ini. iya, awalnya gini, Mas Kampret. Teman saya itu kan suka meditasi, seneng meditasi, seneng lelaku. Kalau orang Jawa bilang lelaku. Waktu itu teman saya ini sebut saja namanya Mbah Rejo. Ya bukan saya manggilnya Mbah, tapi sebenarnya beliau itu masih muda. Ya istilahnya kakak saya lah. Jadi Mbah Rejo ini awalnya meditasinya itu di tempat kita Mas Kampret, di Punden Kemuning. Oh, Mas Kampret juga sering di sana, pernah saya ajak juga waktu kita kemarin-kemarin itu ke sana. Beliau itu mendapat mimpi suruh meditasi di Punden Kemuning. Setelah dapat mimpi untuk meditasi di Punden Kemuning, beliau itu cari hari yang baik, dan setelah mendapatkan hari yang baik, beliau itu Mbah Rejo tadi berpuasa 1 hari Mas Kampret. Setelah berpuasa 1 hari, beliau itu melakukan meditasi di Punden Kemuning. Kira-kira setengah 2 malam waktu di Punden Kemuning, beliau itu didatangi seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu rambutnya disanggul kecil gitu loh, digelung di atas gitu. Iya. Sambil pakai pakaian kayak orang naik haji loh Mas Kampret, diselempangkan putih gitu loh. Apa seperti ya, gambarannya seperti Pangeran Diponegoro itu? Kalau cuma kan enggak pakai sorban. ya, kalau Pangeran Diponegoro itu pakai sorban, si kakek ini pakai sanggul, terus ada apa ya, jamang apa ini yang gelang di ininya, terus pakai kain putih diselempangkan, ini bawahnya ya kain putih Mas Kampret. Itu bilangnya teman saya itu kayak nyata. Beliau hadir seorang kakek itu kayak nyata, jadi nggak mimpi, nggak tidur beliau itu. Jadi setelah wiritan, tawasulan, ya tata cara beliau seperti apa, tahu-tahu setengah 2 malam itu didatengin sosok tadi. didatengin sosok
tadi sosok kakek itu. Iya. Dan si kakek itu hanya bilang gini, aku tetep jupuen nang lawang. Nah, jupuen barangku nang lawang. Jadi beliau itu bukan pesan itu, dan setelah berpesan seperti itu beliau itu menghilang, Mas Kamil. Jadi pagi harinya Mbak Rejo itu tadi kan pulang setelah mimpi atau didatangin kakek seperti itu, dan beliau kembali ke rumah. Dia kembali puasa, Mas Kamil. Mbak Rejo tadi puasa 3 hari. Habis itu berangkatlah seperti petunjuk si kakek tadi ke kota Lawang, di daerah Lawang. Jadi kota Malang itu dulu ada kerajaan besar yaitu Singosari. Sebelum adanya Singosari sudah ada kerajaan di Malang itu, Mas Kamil, sebenarnya, yaitu Prabu Gajayana itu malah lebih duluan. Sebenarnya lebih tua ya. Ya, lebih tua, yang di daerah Dinoyo itu. Nah, terus bilangnya teman saya, beliau itu berangkat ke Lawang itu mencari, Mas Kamil, mencari daerahnya. Karena petunjuknya cuman jupuen barangku nang Lawang, di Lawang. Akhirnya beliau ke Lawang dan dia meditasi di suatu tempat. Meditasi di suatu tempat itu, ada tempat di Lawang itu ya, ceritanya dulu tempat untuk meditasi para raja-raja Singosari. Nah, ternyata di situ beliau itu didatangin makhluk besar waktu malam itu. Jadi tempat itu kayak sumber, kayak telaga, Mas Kamil. Didatangi makhluk besar-besar itu bilang gini, ngaliyo, panggonmu duduk nang kene. Suruh pergi, bilangnya tempatmu bukan di sini, jangan di sini, kamu pergi. Waktu itu dia berpikir, loh, kok aku disuruh ngambil barang di Lawang tapi kok di sini diusir sama makhluk tinggi besar itu banyak, Mas Kamil, nggak cuma 1-2. Bilangnya ya ada kalau 10 sampai 15 ya. Terus itu makhluk tersebut itu bisa digambarkan yang bagaimana itu, atau apa mirip dengan sosok manusia ataukah berwujud dengan apa gitu? kalau bilangnya Mbak Rejo itu kayak raksasa, Mas Kamil. Jadi kayak raksasa bawa gede, manusia besar, tapi berbulu, Mas Kamil. Oh, berbulu. Jadi kayak pokoknya tinggi besar kayak raksasa tapi bulunya lebat. Nah, di dalam di kisah-kisah horor itu, kalau yang namanya hantu-hantu itu biasanya dikisahkan sosok tersebut biasa disebut apa itu, gondorwo mungkin gitu. Seperti itu. Akhirnya Mbak Rejo itu merasa mungkin yang disuruh ngambil itu bukan di sini, Mas Kamil. Salah tempat. Nah, mungkin salah tempat. Akhirnya besok paginya dia pindah lagi mencari tempat lagi. Setelah itu dia dapat seperti petunjuk itu, berjalan ke arah Lawang itu, posisinya di pasar Lawang itu ke barat ceritanya. Di situ akhirnya ada seperti lembah atau lereng gunung, Mas Kamil. Dia meditasi di dalam hutan. Hutan itu banyak batu besar-besar, bilangnya seperti itu. Dan di bawah hutan itu ada telaga kecil, ada sumber mata air. Akhirnya beliau meditasi di situ.
waktu meditasi itu banyak kejadian. Malam pertama itu banyak gangguan Mas Kampret. Dia bilangnya didatangi ular besar. Didatangi ular besar kayak apa? Naga itu. Kayak naga. Terus seolah-olah Mbah Rejo itu mau dililit, dibelit, terus kepalanya itu mau dimakan sama ular itu. Tapi ya dengan kemampuan beliau, istilahnya ya spiritualnya dia sudah pasrah karena ingin mendapatkan petunjuk tadi. Ternyata ular tadi tahu-tahu kayak asap enggak. Habis itu ada perempuan cantik, datang perempuan cantik itu ya, pakai mahkota, ya sepakatnya kayak putri kerajaan itu. Bilang gini, bilangnya Mbah Rejo itu, wes kamu jadi suami saya saja, jangan kemana-mana, kamu di sini tak jadikan suami saya, tetap saya ratunya, kamu nanti jadi raja. Tapi dengan seperti itu kan Mbah Rejo itu tahu bahwa itu bukan apa Mas Kampret, bukan dari golongan kita, bukan ya. Nah, dia tetap nggak mau. Mbah Rejo, enggak, saya nggak mau jadi suami kamu. Oh nggak apa-apa, kami nanti kalau jadi suami saya hidupmu akan mulia. Dengan bujuk rayu sosok putri tersebut, toh nyatanya si Mbah Rejo tadi nggak mengikuti lah, Nggak mengikuti, nggak keinginan dari sosok putri tadi. Akhirnya sosok putri tadi, kamu minta apa ke sini? Apa kamu minta kaya? Enggak, saya enggak minta kaya. Bilangnya gitulah. Terus kamu perlunya ke sini, datang ke sini mau apa? Ada sesuatu yang mau dititipkan sama saya. Berarti kamu nggak cari kekayaan, nggak penting kaya, enggak. Akhirnya sosok tadi, perempuan tadi Mas Kampret, berubah jadi seorang kayak keriput nenek-nenek itu, rambutnya terurai, nggak pala tongkat tapi jalannya kayak orang setruk gitu loh. Oh iya. Jadi dari perempuan cantik gitu ya. Berubah jadi nenek-nenek, yang tua, keriput, dan jalannya sudah buyutan, sudah kayak orang setruk tadi. Terus hilang Mas Kampret. Dan malam ketiganya didatangin seorang kakek tadi yang pakai baju putih, selempangan putih, rambutnya digelung tadi, cuman bilang gini, engkau bubuan jam 3 dek isore waktu iku sing tak retutno. Kakek tersebut bilang, Mas Kampret, telah hilang, diambillah di bawah batu, yaitu pusaka ini. Dan pusaka ini Mas Kampret ditemukan dalam keadaan utuh, Tidak berwarangka, akan tetapi hanya pusakanya saja mudah, nggak ada handle-nya, jadi cuman bilahnya sama peksinya itu Peksinya Mas. nggak ada. Nah, setelah nyampe rumah, ternyata pusaka ini dibawa Mbah Rejo itu banyak terjadi masalah Mas Kampret. Maksudnya Mbah Rejo itu kan orangnya pedagang, dia seorang juragan, nggak kita sebut juragan apa, pokoknya dia pedagang. Nah, banyak orang datang ke rumahnya Mbah Rejo itu minta tolong dengan segala permasalahan, yang ini, yang keluarganya sakit apa. Akhirnya dengan kesibukannya itu dia nggak bisa mengcover Mas Kampret. Tidak bisa mengcover. Pada suatu malam dia itu mimpi lagi.
pusaka ini sudah di rumahnya kira-kira 3 bulan di tempatnya Mbak Rejo. Didatangi kakek-kakek, sosok kakek bilang gini, awakku tak titipi barang iku gawe nulungi wong kok ora iso gunakno. Lek gak iso gunakno, tolong barang iku mangkekno sapa-sapa sing iso gunakno. Akhirnya karena ya Pak Rejo begini seperti itu, dikasih amanah titipan kok gak bisa menggunakan. Akhirnya suatu saat ketemu saya Mas Kampret. Nah, ketemu saya dan barang ini dititipkan sama saya. Dan karena saya juga tidak bisa menggunakan, Merasa tidak bisa. makanya setelah saya kasih handle Ya, sama saya kain kasih dari sandangan warangka, tak kasih pita merah ini Mas Bangga. Karena tandanya pita merah itu bahaya. Bahaya dalam artian kalau kita tidak bisa memegang amanah, itu bisa membahayakan diri kita. Jadi makanya pusaka ini saya titipkan ke Mas Ibnu, biar siapapun yang memang bisa menggunakan, bisa amanah untuk pusaka ini, bisa terbawa pusaka, bisa merawat dan juga memberikan manfaat. Nah betul. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Dari petunjuk-petunjuk yang sudah ada, mungkin akan adanya pusaka tersebut yang jadi sudah diperlihatkan itu bahwa manfaat bagi orang lain kan, katakan seperti itu. Karena di sini ya dari 2 orang yang sudah dititipkan tadi sudah memegang lah seperti itu, dan dari 2 orang tersebut tidak bisa untuk menjalankan amanahnya dari petunjuk-petunjuk tadi. Maka dari itu, nah datanglah ke sini, ke tempat ini. Saya tuh kalau dapat pusaka, dapat keris, kalau hasil saya sendiri, istilahnya dapat sendiri atau dikasih bener-bener dikasih tanpa syarat, itu biasanya saya bawa Mas Kampret, saya simpen. Karena ini amanatnya berat, terpaksa saya titipkan di Mas Ibnu, karena Mas Ibnu memang sudah Ya, mampu lah, skillnya itu di memang pusaka ya. memang untuk yang namanya Mas Ibnu itu Sudah pakarnya. ada pakarnya untuk di soal pusaka ini ya. Jadi ya seperti itu Mas Kampret. Nanti siapa-siapa yang mau merawat, alih rawat atau memaharin pusaka ini, Nah, bisa ya langsung hubungi. bisa Datang menghubungi langsung, Mas Ibnu. datang langsung ke galerinya juga bisa, dan juga untuk Komen di ngopi bawah, orang juga ya. bisa. Nanti kita bisa sampaikan. Betul. Mungkin seperti itu Mas Kampret tentang pusaka ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kampret, monggo. Ya, ya Lur, mengenai apa yang sudah kita bahas dan tentang mistisnya juga, prosesnya bagaimana, kan tadi sudah dijelaskan oleh si pembawa keris ini juga. Ini Pusaka aneh ini. kan Mas Kampret? Iya. Mas Kampret Aneh. bisa merasakan aneh. Barangkanya hitam, handle-nya hitam, Iya. tak kasih pelipit merah. Padahal pusaka yang lain seperti ini Mas Kampret. Ya, berbagai macam corak dan Loh, motif-motifnya juga beda. ini pusaka yang lain seperti Kan ini. bagus-bagus itu. Nah, seperti ini. Nah, Ini akan tetapi ini beda, ya. beda dari yang lain. Karena saya bikin warangka sama handle-nya itu ya ada mimpi yang minta pakaiannya hitam gitu loh Mas. Seperti Jadi itu. saya takutnya itu kalau minta hitam itu, makanya pokoknya tak bikinin sandangan, baju, warangka, handle, tapi tak kasih pita merah itu
nanti suatu saat siapa-siapa yang bawa pusaka ini, yang mau wali mahar, bisa menyimpulkan sendiri ataupun bisa gimana caranya pusaka ini manfaat. Ya. Dari semua kisah yang sudah tertuang di dalam video kali ini, ya yang namanya pusaka kita di sini, aku sendiri ya, khususnya aku sendiri kurang begitu paham. Akan tetapi ini adalah salah satu wujud dari seni Betul. seni dari era zamannya dan juga kejayaannya, dan ini menjadikan satu kalau orang Jawa itu Muri-muri budaya, satu itu, warisan kedua warisan juga, dan ini adalah piandel. betul. Piandel itu bisa dinamakan apa gambarannya? Kekuatan yang diberikan oleh atas kepercayaannya masing-masing. Bukan berarti kalau memutuskan. kalau kita bawa yang namanya pusaka ini akan seperti ini nanti akibatnya dan seperti itu. Nah, itu semuanya mungkin dulur-dulurku semuanya yang ada di sana yang kali ini menyaksikan video kali ini ya. Itu bukan berarti kita harus menggantungkan nasib kita kepada benda pusaka ini. Karena ini adalah wujud dari apa perjuangan dan peninggalan dan semua. Nah, ini adalah sejarah. Betul. Bagian dari sejarah khususnya di Indonesia. Dari mana lagi adanya wujud seperti ini yang dinamakan keris seperti ini kalau tidak di Indonesia? Tidak ada. Nah, mungkin seperti itu Lur, dalam kisah di video kali ini. Ambil yang baik, tinggalkan yang minusnya ya. Jangan dipakai suatu barang apapun itu bentuknya ya, tidak menyarankan lah bagi kita semuanya gitu loh. Maksudnya seperti Tetap itu. kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita dan untuk semuanya. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan bagi dulur-dulurku semuanya yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya melalui like, komen, dan share-nya. Dan bagi yang belum, silahkan untuk subscribe karena gratis. Oke, sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.